Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menghibur hati dan jiwa kita yang ditakdirkan untuk mengalami dan menerima musibah dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui bagaimana janji Allah terhadap hamba-hambanya yang bersabar untuk menjalani ujian dan musibah. Karena hanya Allah saja satu-satunya yang maha kuasa, yang maha mampu untuk memenuhi segala yang dijanjikannya kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengingkari apa yang telah dijanjikan kepada kita. Karena itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita, maka kita harus berpegang sekuat-kuatnya dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang kesabaran seorang hamba dalam menghadapi dan merespon berbagai musibah dan ujian yang hadir dalam kehidupannya, kita akan temukan bahwa janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk sebuah kesabaran itu adalah janji yang sangat dahsyat. Di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala misalnya mengatakan, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Wala in sabartum, dan sungguh jika kalian bersabar menghadapi setiap ujian dan musibah itu, lahuwa khairul lissabirin, maka kesabaran itu selalu menjadi hal yang terbaik, selalu menjadi perkara yang terbaik bagi orang-orang yang bersabar. Maka di sini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata khairul lissabirin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan dengan menyebutkan satu sifat kebaikan yang sifatnya tidak terbatas, di mana di sini digunakan isim nakirah. Ya, dalam bahasa Arab kita mengenal istilah isim nakirah, di mana isim nakirah itu biasanya digunakan untuk menunjukkan keluasan cakupan dari satu makna. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan isim nakirah pada ayat ini, itu menunjukkan bahwa cakupan dan luasan karunia janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang bersabar itu sangat-sangat luas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendetilkan, tidak merincikan satu persatu karunia dan balasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hamba-hamba yang bersabar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencukupkan dengan menggunakan kata khair yang menunjukkan bahwa kebaikannya begitu luas, keindahannya begitu luas, balasan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang bersabar begitu luas. Itulah makna wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu pegangan penting
bagi kita, di mana kita semua sepakat bahwa kehidupan kita ini tidak akan pernah luput dari tipu muslihat orang-orang yang membenci kita, tidak akan pernah luput dari kedengkian, kemarahan, ketidaksukaan orang-orang yang memang tidak menyukai kita. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang seluruh hidupnya hanya dipenuhi dengan orang-orang yang mencintainya. Siapapun manusia di dunia ini, bahkan para nabi dan rasul sekalipun, kehidupan mereka tidak hanya dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai mereka, tetapi kehidupan mereka juga dipenuhi dengan para pembenci, dipenuhi dengan musuh-musuh, dipenuhi dengan orang-orang yang memang tidak menyukai mereka. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun di tengah kaumnya, siang dan malam. Tetapi yang kemudian bersedia untuk beriman konon disebutkan hanya sekitar 70 orang saja. Lalu bagaimana dengan kaum lainnya yang tersisa? Ini menunjukkan bahwa yang mencintai Nabi Nuh, kemudian mengikuti Nabi Nuh dari kaumnya sendiri, jauh lebih sedikit daripada mereka yang mencintai dan mengikuti beliau alaihissalam. Begitu pula dengan para nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Khalilur Rahman. Tetapi kita tahu bagaimana perjalanan hidup seorang Ibrahim sejak beliau muda. Bagaimana beliau dibenci oleh ayahnya sendiri, dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi kehidupan kita manusia ini tidak akan pernah dipenuhi 100% dengan orang-orang yang mencintai kita. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa ada yang membenci kita. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini tanpa ada orang yang tidak menyukai kita, yang tidak sependapat dengan kita. Orang-orang yang bahkan pada level yang paling berat adalah mungkin sampai pada mengkafirkan kita atau menyesatkan kita. Sebagaimana yang terjadi pada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam, dan juga terjadi kepada Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk level seseorang Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kita tahu betul bahwa di masa hidup beliau tidak sedikit orang-orang yang membenci beliau. Bahkan tidak sedikit juga orang yang berusaha untuk menyakiti beliau, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa jangan pernah bermimpi untuk menjalani kehidupan yang hanya dipenuhi dengan cinta. Jangan pernah bermimpi untuk menjalani sebuah kehidupan di mana tidak ada satupun orang yang membenci kita. Jangan pernah membayangkan kehidupan yang hanya dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang melulu sepakat dan setuju dengan apa yang kita katakan. Nah, karena itulah pada ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu rahasia, satu resep penting
untuk bisa tetap kuat, bisa tetap tegar, bisa tetap menjalani kehidupan ini meskipun harus menghadapi ujian-ujian kebencian, meskipun harus menghadapi muslihat-muslihat orang-orang yang membenci kita. Apa rahasianya? Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua rahasia penting. Yang pertama adalah as-sabr, kesabaran. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia yang kedua adalah wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Kalian selalu takut kepada Allah, dan rasa takut itu kalian buktikan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kalian memenuhi dua syarat ini, bersabar dan selalu takut, selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka tipu daya dan muslihat mereka, orang-orang yang membencimu, itu tidak akan bisa menyakitimu, tidak akan bisa membahayakanmu sedikit pun. Dan membahayakan di sini bisa salah satu dari dua model. Yang pertama, membahayakan kita secara fisik. Dan itu sangat mungkin untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala lantaran kesabaran dan ketakwaan kita, Allah melindungi kita untuk tidak menjadi korban tipu daya mereka secara fisik. Atau mungkin kita terkena serangan mereka, terkena gangguan mereka secara fisik, tetapi gangguan itu tidak begitu berdampak bagi kita. Lalu yang kedua, bahwa tipu daya dan muslihat mereka itu tidak akan bisa menjatuhkan kita secara psikis, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan jiwa, kekuatan hati, ketahanan hati untuk bisa menghadapi segala macam bentuk ujian, segala macam bentuk tipu daya, segala macam bentuk muslihat, serangan yang dilancarkan oleh orang-orang yang membenci kita. Kenapa? Karena kita bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlindungan model yang kedua inilah yang terpenting. Karena mungkin kita akan menghadapi atau merasakan dampak kebencian musuh-musuh kita itu secara fisik, tetapi karena secara psikis, secara rohani, kalbu, hati, dan jiwa kita adalah jiwa yang kuat, jiwa yang bermental baja, jiwa yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sakitnya, rasa sakit secara fisik itu tidak begitu berarti. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa begitulah konsekuensi hidup di dunia ini. Bahwa hidup di dunia tidak akan mungkin lepas dan luput dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita tadabburi ayat ini, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya dan muslihat mereka itu tidak akan membahayakan, tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan satu pernyataan yang sangat menghibur kita. Allah katakan, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh apa yang mereka lakukan
apapun yang mereka lakukan, termasuk yang mereka lakukan terhadap kalian. Muhit. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semuanya. Ya, kata muhit itu berasal dari kata ahata yuhit yang artinya adalah meliputi, mencakupi keseluruhan. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun perbuatan mereka, bahkan tidak satupun rencana-rencana yang terlintas dalam pikiran mereka yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Yang artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Artinya, seandainya pun kita tidak bisa dalam tanda petik membalas mereka atas tipu daya, atas muslihat, atas serangan dan gangguan mereka, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal untuk mereka atas gangguan-gangguan itu di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Kenapa kita yakin dengan itu? Karena tidak ada satupun yang terluput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan kemenangan, kejayaan, keberhasilan, dan kesuksesan, baik itu yang bersifat duniawi dan tentu saja yang bersifat ukhrawi. Allah kaitkan kemenangan dan kesuksesan itu dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Warabitu, dan perkuatlah kesabaran itu. Jadi setelah Allah memerintahkan kita bersabar, Allah perintahkan kita untuk memperkuat kesabaran itu. Wasabiru, warabitu. Ya, kata rabitu itu bisa bermakna ribat atau berjaga-jaga. Bisa juga mungkin dimaknai warabitu itu adalah bagaimana seorang hamba ya semakin mengencangkan kesabarannya, semakin menguatkan kesabarannya ya, sehingga sekencang apapun angin bertiup, dia tidak akan berpindah, dia tidak akan menggeser langkahnya seperti para penjaga-penjaga di medan perjuangan, di medan-medan jihad yang melakukan ribat, berjaga-jaga di perbatasan untuk menghalangi serangan-serangan musuh. Maka hamba-hamba yang bersabar pun seperti itu, berjaga-jaga dengan menguatkan kesabaran itu, menggunakan simpul yang kuat pada dirinya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, agar supaya kemudian di penghujungnya kalian menjadi orang-orang yang beruntung, kalian menjadi orang-orang yang sukses. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga kata yang tiga kata ini semuanya berkaitan dengan kesabaran dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam menghadapi musibah. Kata yang pertama adalah isbiru, sabar. Kemudian yang kedua adalah sabiru, perkuatlah kesabaran itu. Kemudian kata yang ketiga adalah rabitu, supaya sabar itu semakin kuat, maka ikatlah kesabaran itu dengan simpul yang kuat agar kemudian kaki kalian tidak bergeser dari jalan yang semestinya, dari tempat yang semestinya. Jadi tiga kata ini berkaitan dengan kesabaran, lalu kemudian Allah sebutkan syarat yang kedua yaitu wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ayat sebelumnya yang mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu, di mana di situ disebutkan dua syarat untuk bisa
terlindungi dan terjaga dari serangan tipu daya musuh-musuh kita. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dua syarat itu, kesabaran dan ketakwaan, sebagai syarat utama untuk mendapatkan kejayaan, kemenangan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi menurut saya yang lebih tinggi lagi dari itu tentang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian dan musibah kehidupan adalah bahwa mereka yang bersabar akan menjadi hamba yang layak dan pantas mendapatkan rasa cinta, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 146, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bersabar, mencintai orang-orang yang bersabar. Maka dalam hidup ini apa yang lebih kita harapkan dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Kita yang lemah, kita yang fakir, kita yang dhaif, kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha segala-galanya. Itu adalah sebuah karunia yang luar biasa. Dan ketika seorang hamba sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah semua urusan hidupnya. Dalam arti bahwa siapapun yang telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka bahagialah hidupnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia dalam kondisi dan situasi apapun dia akan bahagia karena dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tentu saja jika seorang hamba telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan abadi akan menjadi tempat sang hamba itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini membalas mereka disebabkan oleh kesabaran mereka. Kesabaran mereka di dunia. Balasan Allah Subhanahu wa taala adalah annahum humul faizun, bahwa merekalah para pemenang yang sesungguhnya. Merekalah para pemenang sejati dalam ujian panjang kehidupan dunia itu. Mereka dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ukuran kemenangan bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman adalah al-fauzu bil jannah wan najatu minan nar. Ukuran kemenangan bagi kita hamba-hamba yang beriman adalah keberhasilan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan, dijauhkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya parameter, itulah satu-satunya ukuran kemenangan bagi kita. Tidak ada ukuran yang lain. Biarkanlah orang-orang yang mencintai dunia menetapkan ukuran-ukuran kemenangan, ukuran-ukuran keberhasilan mereka. Tapi kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ukuran kemenangan kita hanya satu, sahabat-sahabat sekalian, yaitu apa? Al-fauzu bil jannah. Keberhasilan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, wan najatu minan nar, dan keberhasilan, keselamatan kita untuk tidak masuk ke dalam siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah impian dan
obsesi tertinggi kita, insya Allah sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang layak untuk menjadi pemenang-pemenang sejati, sebagaimana yang Allah sebutkan tadi pada ayat 111 dalam surah Al-Mu'minun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan balasan kepada mereka pada hari ini lantaran kesabaran mereka menghadapi ujian dan musibah dunia. Balasannya adalah apa? Annahum humul faizun, bahwa merekalah sesungguhnya para pemenang sejati itu. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.